Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara memeriksa mata minus yang disertai silinder ya. Simak. Nah, untuk yang pertama langkahnya itu adalah anamnesa ya, seperti ini. Halo adek, namanya siapa? Nama saya Cadla. Oh, Cadla. Emang keluhannya apa? Matanya nggak jelas, kadang berbayang. Nah, itu anamnesa ya. Jadi seperti itu. Ini penting sekali ya. Jadi kita tahu berarti kalau buram dan berbayang berarti itu ada minus sama silindernya ya. Kita ke langkah pertama yaitu ACS visus. Nah, ACS visus ini adalah meriksa tanpa lensa ya. Jadi kita harus tahu dulu nih kemampuan matanya seperti apa. Seperti ini ya caranya. Nah, ini udah dipasangin ya trialnya. Jadi sebelahnya itu kayak pakai occluder. Occluder itu penutup. Jadi buram. Yang satunya dibiarin terbuka. Nah, targetnya itu snellen cat ya seperti ini. Ini kita lanjut agak jauh. Ini jaraknya 6 meter. Nah, kalau ACS visus biasanya kita ngomongnya itu sampai mana bisa kebacanya ke yang diperiksa ya. Nah, ini kamu sampai mana kebacanya? Sampai baris berapa? 3. Nah, kalau udah sampai baris 3 berarti itu tandanya ada ukurannya, bisa minus, silinder atau plus. Karena ini tadi keluhannya buram dan berbayang, kemungkinan ini minus dan silinder ya. Nah, kita langsung ke BPS. Nah, BPS itu adalah penglihatan, kemampuan penglihatan yang pakai lensa ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita pakaiin ya. Ini kemungkinan kalau sampai baris 3 itu 1,5-an ya. Kita pakai aja 1,5 seperti ini. Nah, ini apakah nanti lebih jelas sampai baris ke berapa ya? Nah, sekarang sampai baris ke berapa biasanya? 8. Nah, ini udah sampai 8. Kalau udah sampai 8 kita coba tambahin. Apakah lebih jelas atau tambah buram ya? Nah, kita tambah 1/4 ya. Nah, seperti ini. Ini tambah jelas, tambah buram. Kalau bilang tambah buram berarti udah minus 1,5. Tambah apa nih? Tambah buram ya? Oh ya, tambah buram berarti ini minus 1,5 ya, 1,5 ya. Langkah selanjutnya yaitu dukrom ya. Dukrom itu melihat warna merah sama hijau. Jadi bagusnya kalau minus itu lebih jelas sedikit di merah ya, atau sama jelas ya, itu targetnya. Nah, seperti ini ya caranya. Nah, sekarang coba lihat target itu ya, yang warna merah sama hijau. Itu mana yang lebih hitam ya? Di merah atau di hijau huruf-hurufnya? Merah. Nah, kalau misalnya masih di merah, kita tambahin 1/4 lagi ya. Nah, sekarang gimana? Lebih di mana? Di merah atau di hijau? Hijau. Nah, kalau di hijau kita lepas lagi ya. Itu targetnya. Nah, sudah ketemu BPS sama dukrom, kita lanjut ya ke silindernya ya. Nah, karena keluhannya itu berbayang, kita harus cari power silinder, aksi silinder, dan nanti harus diperhalus ya antara aksi silinder sama power silindernya ya. Caranya seperti ini. Nah, untuk mencari silinder itu kita membutuhkan lensa plus 1/4 sama silinder setengah ya. Karena minus itu minus 1/4 itu sama dengan minus silinder 1/4 itu sama dengan minus setengah ya. Nah, jadi kita harus mengurangi minusnya dan menambahkan silinder ya. Untuk aksis saya akan gunain pertamanya dengan aksis 90 ya, 180. Itu salah satu cara juga untuk mencari aksis. Kita coba di 90 ya. Nanti apa reaksinya? Kalau tambah buram berarti nanti ke 180 ya. Kita coba itu dulu aja. Kita coba tambahin dulu plus 1/4 sama silinder setengah ya.
Nah, apakah lebih jelas? Ini di 90 dulu ya. Kalau lebih jelas berarti itu benar ya, aksis 90. Tapi kalau tambah buram itu salah ya. Ini gimana? Jelas itu buram? Jelas. Hah? Jelas. Nah, kalau jelas berarti 90 ini aksisnya ya. Nah, sekarang kita coba dikurangi ya silindernya karena takut kelebihan. Kita kurangi ini aksisnya silindernya dijadiin 1/4 ya. Tambah jelas atau tambah buram? Jelas. Nah, ini kalau tambah jelas berarti silindernya cuma 1/4 ya. Dengan tadi minusnya dikurangi jadi minus 125. Kalau udah mencari silinder, kita langsung cari yang sebelahnya lagi ya. Caranya kurang lebih sama dengan tadi ya. Tapi ini katanya anaknya normal matanya, jadi kita normalin aja ya yang sebelah. Nah, kita langsung ke langkah berikutnya yaitu balancing test ya. Jadi ngebalancein mata kanan yang kiri penglihatannya sama atau enggak ya. Untuk caranya seperti ini ya. Nah, untuk cara balancing test kita tutup sebelah-sebelah ya. Mana yang lebih jelas nih? Kanan atau kiri ya? Mana yang lebih jelas? Sekali lagi, ini atau ini? Kiri. Nah, lebih jelas kiri, berarti yang kanan buram. Kita kurangin aja ya minusnya. Nah, sekarang coba lagi ya, sana kanan atau kiri. Dua-duanya jelas. Nah, kalau udah sama jelas itu berarti udah balance ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu Duck Elder ya. Duck Elder itu mengurangi minusnya 1/4 kanan kiri. Nah, ini penting sekali ya, karena kebanyakan orang periksa itu melewati Duck Elder ini. Karena kalau dilewatin ini biasanya ukuran kita akan kelebihan ya. Jadi jangan dilewatin ya, Duck Elder ini harus dipakai. Seperti ini caranya. Nah, untuk Duck Elder kita tambah minus 1/4 ya kanan kiri seperti ini. Plus 1/4 maksudnya. Ini, nah ini jawabannya masih kebaca atau enggak? Kalau masih kebaca berarti itu kelebihan, kita minusnya. Kalau enggak berarti itu udah pas ya. Nah, ini ya, sekarang gimana? Masih kebaca. Nah, berarti ini kelebihan minusnya ya. Seperti itu caranya. Nah, kalau udah Duck Elder kita masuk ke tes ya. Tes lihat jauh, jalan gimana, udah enak atau belum ya. Caranya seperti ini. Nah, sekarang kita jalan ya. Coba adek, jalannya jalan, lihat sekitarnya jelas atau enggak ya. Nah, kalau udah jelas sambil lihat lantai. Nah, gimana, enak enggak? Jelas. Nah, kalau udah enak berarti udah bagus ya. Itu caranya. Nah, setelah di trial kita tulis ya resepnya ya. Jadi nanti buat kacamatanya ya. Caranya seperti ini ya. Nah, jadi resep itu RX. RX itu resep ya. Misalnya tadi yang kanan tuh R. Itu minusnya tadi kan berkurang ya. Jadi 125. Silindernya itu 1/4. Akhirnya 90 ya. Kalau yang kiri tadi normal ya, jadi plano itu normal. Untuk PD, nah PD itu titik fokus, kita cari dulu ya, caranya seperti ini ya. Nah, untuk cari titik fokus kita pakai senter ya. Kita pakai senter HP, jadi si targetnya itu harus lurus ya. Suruh lihat lampu HP ya kalau low. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ada kayak titik putih ya. Nah, pantulan itu namanya titik fokus ya. Jadi kita bisa langsung ukur ya pakai penggaris. Ini diukur. Nah, seperti ini nih. Ini kira-kira 55. Nah, setelah kita periksa titik fokusnya tadi 56 ya. Nah, ini bisa langsung dibikin kacamata.
Nah, mungkin segitu ya tutorial cara memeriksa minus yang disertai silinder ya. Mungkin sederhana, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.